Resep rendang daging sapi yang rendang banget dan anti gagal. Siapa sih yang tidak kenal rendang? Makanan khas satu ini berasal dari Padang. Selalu awali masak dengan hati yang bahagia dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni. Channel aneka resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Untuk membuat rendang yang lezat, kita membutuhkan bumbu antara lain 150 gram kelapa parut panjang. Kemudian kelapa parut itu kita sangrai sampai kering dan sedikit kecoklatan. Coklatnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membutuhkan bumbu halus dari bumbu-bumbu ini. Rasa khas dari rendang didapatkan dari bumbu yang bernama jinten ini yang seperti padi kecil-kecil. Dan ini adalah bumbu kasar yang cukup digeprek dan sebagian diutuhkan. Bumbu yang telah dihaluskan dan digeprek nanti penampakannya seperti ini ya. Kita kumpulkan dan kita sisihkan dahulu. Selain itu kita membutuhkan 1 sendok teh kaldu sapi. Kemudian persiapan daging agar empuk saat kita rendang. Pertama adalah kenali serat daging. Serat daging nanti bisa kita lihat seperti ini. Nah, bagian ini yang harus dipotong, yang ada seratnya ini. Kita harus potong seratnya agar nanti empuk. Kemudian setelah kita potong sesuai dengan selera ukurannya, kita pukul dengan menggunakan pemukul atau menggunakan muntu. Selanjutnya daging kita simpan di atas daun pepaya. Kandungan enzim papain di dalamnya akan melembutkan serat daging. Kemudian tutup menggunakan daun pepaya satu lagi. Rapatkan masing-masing helai daun pepaya agar menutupi daging yang sudah kita pukul. Saatnya memasak. Gimana ya cara masaknya? Yang pertama panaskan 3-4 sendok makan minyak goreng. Kemudian tumis bumbu halus dan bumbu kasar. Aduk hingga matang dan harum, tapi jangan gosong. Jika bumbu yang kita gunakan mengandung kunyit, kita harus menumisnya hingga matang agar tidak bau kunyit mentah. Setelah bumbu matang dan harum, kemudian kita buka tutup daun pepaya yang menutupi daging kita dan ambil daging, kemudian masukkan ke wajan yang berisi bumbu yang sudah matang tadi. Masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk agar semua bumbu merata pada daging. Aduk perlahan hingga warna daging mulai berubah menjadi pucat. Kuncinya saat memasak rendang, di awal saat kita memasukkan daging sebaiknya gula merah belum kita masukkan. Nah, ini daging sudah mulai berubah warna menjadi pucat. Tunggu hingga benar-benar berubah warna. Setelah berubah warna, kemudian kita masukkan 1000 ml santan yang kental ke dalam wajan. Hingga santan sampai ke permukaan daging. Kemudian aduk perlahan sambil menunggu mendidih. Aduk terus, jangan sampai santan pecah atau santan melendo, kata orang ngapak. Kemudian masukkan 1 sendok teh kaldu rasa sapi. Aduk lagi agar bumbu semakin rata. Kuah rendang yang enak terbentuk dari santan yang kental yang kemudian kita masak lama dan akhirnya menyusut dan mengental. Apalagi ditambah dengan parutan kelapa yang sudah disangrai sebelumnya. Aduk terus hingga santan menyusut. Ini adalah kondisi saat santan sudah mulai menyusut. Kemudian kita siapkan 50 gram gula merah.
Gula merah itu kita iris halus dulu agar mudah larut dalam kuah rendang. Juga kelapa parut yang telah disangrai tadi. Pertama masukkan gula merah saat santan sudah menyusut dan daging mulai empuk. Aduk agar gula merah tenggelam dalam santan agar mudah larut. Lalu masukkan kelapa parut sangrai yang sudah kita siapkan tadi. Kelapa parut yang kita sangrai inilah yang nantinya akan memberikan tekstur pada kuah rendang yang biasanya menjadi favorit kita saat kita beli nasi Padang di rumah makan Padang. Aroma rendang sudah mulai tercium. Sekarang sambil diaduk, tunggu santan semakin menyusut dan semakin kental berwarna kecoklatan. Selama masak rendang sebaiknya menggunakan api sedang saja. Sebenarnya kalau di Sumatera sana bumbunya jauh lebih lengkap lagi, pakai daun kunyit dan aneka daun lain yang di sini sangat susah dicari. Jangan lelah, aduk terus agar santan semakin menyusut dan berwarna kecoklatan. Nah, rupanya kuah rendang sudah mulai terbentuk. Jangan tanya aromanya, udah rendang banget deh pokoknya. Matikan api saat penampakan rendang sudah seperti ini. Kuah rendang udah kental dan berwarna kecoklatan. Anti gagal buat pemula yang suka banget sama rendang. Setelah matang, rendang ini akan semakin enak jika dipanasi terus setiap hari. Semoga resep ini bisa meriahkan lebaranmu meski di rumah saja. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dari Eka Wahyuni sekeluarga. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.